Sepasang suami istri Mykola dan Nastya baru aja membeli 10 hektar ladang di pinggiran wilayah Donetsk, Ukraina untuk dijadikan tempat tinggal bergaya back to nature. Nggak ketinggalan, lambang peace juga ditambahkan di depan rumah supaya orang-orang tahu kalau mereka adalah pasifisme atau pecinta damai. Hal itu bukan tanpa sebab, soalnya wilayah Donbas yang meliputi provinsi Luhansk dan Donetsk dihuni oleh mayoritas warga pro-Rusia, sehingga sering terjadi gesekan dengan warga asli Ukraina. Selama tinggal di situ mereka hidup sangat bahagia. Mykola mencari nafkah dengan menjadi guru fisika di sekolah SMA. Padahal kalau mau dia bisa aja menjadi ilmuwan karena gelarnya cukup banyak. Ada ilmu fisika, matematika, dan ekologi. Pas lagi jam istirahat, sebuah berita memberitahu bahwa presiden Ukraina yang pro-Rusia baru aja dikudeta oleh para pejabat pendukung barat. Konflik ini dengan cepat merembet ke wilayah Donbas dan mengakibatkan terbentuknya DPR atau Donetsk People Republic, suatu gerakan separatis pro-Rusia yang bertujuan memisahkan diri dari kedaulatan Ukraina. Keesokan paginya Mykola hendak berangkat kerja seperti biasa. Lalu di tengah jalan nampak dua orang berseragam militer seperti sedang mengintai sesuatu. Dan sesampainya di sekolah dia sangat kaget karena nggak ada seorang murid pun yang masuk. Lalu sebuah berita mengabarkan bahwa pasukan bawah tanah Rusia telah menyusup ke Donbas untuk membackingi DPR. Dan pertemuan dengan militer Ukraina udah pecah di banyak tempat. Mykola pun buru-buru pulang ke rumah karena teringat sama orang yang mencurigakan tadi. Dan pas sampai di rumah, istrinya beneran lagi dianiaya oleh mereka. Kedua militan DPR ini mencurigai Mykola sebagai mata-mata Ukraina dan membakar rumah Mykola. Pas mereka mau pergi, Nastya yang emosi malah memprovokasi sehingga salah satu militan menembak Nastya. Mykola begitu limbung melihat istrinya jatuh bersimbah darah. Saat itu dia nggak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya istri dan calon anaknya meninggal. Tatapannya pun berubah menjadi dingin, seakan-akan dia nggak pernah hidup sebagai pecinta damai. Dan mulai saat itu di hatinya cuma ada satu tujuan, yaitu balas dendam. Keesokan harinya, Mykola ditemukan oleh dua prajurit Ukraina yang melihat kepulan asap dari rumah Mykola. Mereka lalu membantu menggali liang lahat untuk mengubur Nastya. Sementara Mykola pergi memeriksa rumahnya dan menemukan patung malaikat buatan Nastya. Setelah itu Mykola pun mengubur jenazah Nastya dengan penuh kesedihan. Lalu dia ikut pergi bersama prajurit Ukraina. Sesampainya di markas rahasia pasukan khusus Ukraina, sang komandan malah memarahi dua prajurit yang membawa Mykola. Takutnya Mykola ini mata-mata musuh. Tapi setelah tahu kejadian yang menimpa Mykola dan tekad Mykola untuk mengusir musuh dari tanah Ukraina, sang komandan pun akhirnya menerima Mykola sebagai prajurit baru. Awalnya Mykola sangat kesulitan dengan berbagai pelatihan yang dia terima. Bahkan dia nggak bisa bongkar pasang senjata AK yang notabene senjata wajib tentara Ukraina. Hari demi hari pun berlalu, dia dengan tekun menjalani pelatihannya. Hingga lama-kelamaan kekuatan fisiknya mampu menyaingi prajurit lain. Pengetahuannya tentang berbagai senjata dan cara pemakaiannya pun ikut meningkat. Bahkan dengan latihan tambahan yang dilakukan sendiri, kini Mykola bisa bongkar pasang senjata AK dengan sangat cepat. Lalu suatu hari markas pusat menggelar sesi pendaftaran untuk posisi sniper yang saat itu masih sangat sedikit personilnya. Beberapa tentara mendaftar termasuk Mykola. Tapi karena komandan belum tahu kemampuannya yang sekarang, dia jadi diraguin. Alhasil Mykola pun minta diberi kesempatan buat menunjukkan hasil latihannya selama ini. Hasilnya sangat memuaskan dan Mykola bersama beberapa tentara dipindahkan ke divisi sniper. Tapi pas pembagian senjata, Mykola cuma dikasih senapan jadul, padahal teman-temannya pada dapat senapan model terbaru. Sebenarnya dia mau protes, tapi petugasnya malah lebih galak, jadinya dia cuma bisa pasrah. Sang kapten yang menjadi mentor memberi berbagai pelatihan, mulai dari teori sampai praktek menembak.
Dan karena Mikola pakai senjata jadul, nilainya jadi banyak yang minus. Hari-hari berlalu, Mikola pun mulai menyerap ilmu teori dari sang kapten. Apalagi dia punya kelebihan sebagai sarjana fisika. Jadi lebih cepat memahami konsep tembak-menembak. Berbekal hal itu, dia mampu memperbaiki nilai prakteknya, bahkan melebihi teman-temannya. Singkat cerita, pelatihan sudah selesai dan teman-teman Mikola cuma jadi sniper kelas 2 dan 3. Sedangkan Mikola yang cuma pakai senjata jadul, mampu lulus sebagai sniper kelas 1 setara dengan kapten. Dan dia secara resmi diberi nama kode Raven. Nggak pakai lama, Mikola langsung dapat misi pertama berpartner dengan kapten untuk menumpas kelompok militer DPR di perbatasan. Selain mereka berdua, dalam misi ini juga bergabung tim penyerbu yang tugasnya membereskan sisa-sisa militan. Setelah pengintaian selesai dilakukan, kapten mulai memberikan aba-aba untuk menyerang, tapi tiba-tiba sebuah mobil warga melintas di situ. Kapten pun menunda sebentar untuk pengamatan lebih lanjut. Tapi penumpang mobil tadi yang mau pergi dari down base malah disiksa oleh militan, sehingga kapten terpaksa memulai penyerangan. Misi pertama Mikola berakhir dengan sukses. Dia balik ke markas dengan senang dan langsung nyari teman-temannya buat ngasih tahu keberhasilan ini. Tapi pas dicari kemana-mana, 2 orang temannya yang dulu nolongin dia nggak ada di markas. Rupanya mereka juga lagi dapat misi untuk mengintai pergerakan musuh. Temannya Mikola ini sedang bergerak mengendap-endap hingga mereka nggak sadar kalau ada sniper lain yang mengintai mereka. Sniper musuh ini mulai menyalakan video rekaman dan teman Mikola yang selamat kembali ke markas membawa jasad rekannya dan langsung tertunduk sedih. Mikola juga amat terpukul melihat salah satu teman baiknya udah terbujur kaku. Kali ini timnya dapat tugas menggerebek militan DPR yang akan berpatroli. Kapten memasang jebakan bom dan detonatornya ditaruh di salah satu pohon yang ditutupi daun. Kemudian mereka menunggu dari jarak yang agak jauh, dan begitu militan DPR mulai kelihatan, Mikola dibuat kaget karena salah satunya adalah murid dia yang dulu sangat nakal. Walaupun begitu nggak ada keraguan di hati Mikola dan pas kapten memberikan aba-aba, dia pun menembak detonatornya. Selang beberapa hari, intelijen memperoleh kabar bahwa sekelompok tentara bawah tanah Rusia kembali datang dengan armada yang lebih banyak. Kali ini Mikola dan kapten ditugaskan untuk mengintai gerak-gerik mereka, tapi tanpa diduga di antara tentara Rusia ini ada 2 orang pembunuh istrinya. Mikola pun langsung mendidih dan tanpa persetujuan kapten, dia langsung menembak tentara yang dulu menembak istrinya. Gak berhenti sampai di situ, Mikola malah bikin kapten tambah marah saat berusaha menembak tentara Rusia yang satunya lagi. Sayangnya usahanya kali ini gagal. Akibatnya posisi mereka jadi ketahuan oleh sniper musuh dan kapten seketika tumbang di depan Mikola yang juga lagi ditembaki sniper musuh. Dengan sekuat tenaga, Mikola coba mengevokasi tubuh kapten menjauh dari sana. Tapi pas sampai di markas, nyawa kapten udah gak bisa ditolong. Pihak medis melakukan analisis dan diketahui bahwa sniper yang membunuh kapten dan temannya Mikola adalah orang yang sama. Militer Ukraina pun langsung membentuk tim khusus untuk mencari tahu siapa sniper musuh ini dan di mana dia bersembunyi. Kematian kapten cukup berpengaruh pada mental Mikola karena bisa dibilang kebodohannya lah yang menyebabkan kaptennya tewas. Maka dari itu komandan menyuruh dia istirahat dulu. Singkat cerita, tugas kembali memanggil Mikola. Dan karena kapten udah nggak ada, dia terpaksa harus menjalankan misi seorang diri. Di mana kali ini dia harus berhadapan dengan 2 sniper musuh yang salah satunya diduga si pembunuh kapten. Sniper musuh ini juga lagi melakukan pengintaian. Yang satu menyamar di tumpukan sampah dan satunya lagi mengawasi dari dalam bangunan. Gara-gara pergerakannya yang sebenarnya sangat pelan, Mikola jadi tahu posisi dia dan setelah menyelesaikan misi, Mikola bersembunyi di rumah sambil memulihkan luka dari duel sebelumnya. Komandan lalu mengabari kalau sniper yang barusan dia bunuh bukanlah sniper yang membunuh kapten. Dan dia disuruh balik dulu ke markas.
Selang beberapa hari, komandan mengadakan rapat karena intelijen udah berhasil menemukan sniper pembunuh kapten yang ternyata sniper dari pasukan elit Rusia. Dia bisa terdeteksi karena selalu merekam setiap aksinya. Kemudian videonya disebarkan ke internet untuk melemahkan semangat tentara Ukraina. Saat ini kelompok musuh sedang bersembunyi di pabrik pengayaan uranium. Dan karena rawan meledak, militer Ukraina jadi nggak bisa sembarangan menyerang. Oleh karena itu, komandan membentuk pasukan khusus sniper untuk melancarkan misi ini. Para sniper nantinya akan menyerang dari jarak jauh, sedangkan khusus Mykola akan menyerbu sendirian ke dalam pabrik. Setelah persiapan selesai, para sniper Ukraina mulai mengambil posisi di atas bukit untuk mengintai para militan yang menjaga kawasan pabrik. Sedangkan Mykola harus berusaha payah merayap sepelan mungkin biar nggak ketahuan sniper Rusia. Dan setelah Mykola berhasil menyusup, dia langsung melumpuhkan penjaga di pos belakang, yang gak disangka salah satunya adalah pembunuh istrinya. Setelah itu, komandan memberikan aba-aba kepada para sniper untuk memulai penyerangan. Serangan barusan bikin sniper Rusia panik, apalagi salah satu bawahannya ikut terbunuh. Lalu dia manggil anak buahnya untuk koordinasi. Mykola lalu mengikuti sniper Rusia ke atap pabrik yang ternyata lagi nelpon bala bantuan buat cepetan datang ke sini. Tanpa ada rasa curiga, si sniper langsung balik ke posisi sebelumnya. Tapi dia malah dikejutkan sama patung malaikat kecil dan... Gak berselang lama bala bantuan Rusia sampai, tapi kedatangan mereka ternyata cuma untuk mati. Setelah misi selesai, Mykola berziarah ke makam istrinya. Meski balas dendamnya udah selesai, tapi Mykola tetap melanjutkan hidupnya sebagai sniper militer Ukraina. Dan kini dia memasuki babak baru dalam konflik langsung melawan negara Rusia.